Bab 17. Rencana. Setelah menerima lamaran Mas Doni minggu lalu, dan tepat di hari ini Mas Doni dan keluarganya datang untuk melamarku secara resmi, sekalian menentukan kapan hari akan dilaksanakan akad nikahnya. Dengan membawa beberapa bingkisan dan perlengkapan make up, serta parsel buah-buahan, beberapa keluarga dekat Mas Doni ikut hadir. Padahal yang ku tahu di kota ini mereka tak punya keluarga sama sepertiku. Tapi ternyata Mas Doni rela mendatangkan keluarga ibunya dari Kalimantan untuk hadir di acara lamaran ini. Itu cerita yang ku dengar dari Kanaya. Dari Kanaya pula lah aku tahu bahwa Mas Doni rela menjual mobil mewah kesayangannya untuk membeli rumah yang layak dan nyaman ditinggali olehku dan Gea nantinya jika kami sudah menikah. Mas Doni tak ingin kami tinggal di rumahnya yang sekarang ditempati oleh Bu Dewi dan Kanaya. Sungguh beruntungnya aku memiliki calon suami yang sudah mempersiapkan semua detailnya, sampai hal terkecil pun sudah dia rencanakan. Walaupun di hati kecilku masih tersisa sedikit rasa takut, tapi semoga saja dengan kasih sayang dan perhatian yang diberikan Mas Doni dapat mengikis sedikit demi sedikit rasa takutku hingga hilang tak tersisa. Aku mengingat kejadian 6 tahun lalu saat Mas Dharma melamarku dengan iming-iming akan hidup bahagia, dan aku dengan polosnya percaya semua kata-katanya saat dia menjanjikan akan mengajakku tinggal di kota yang katanya sudah punya rumah dan kendaraan serta pekerjaan yang mapan. Nyatanya aku dibohongi mentah-mentah. Ternyata dia bekerja sebagai pegawai pabrik sepatu. Dan baru setelah menikah dan dibawa ke kota, aku tahu kalau dia hanya tinggal di rumah kontrakan dekat dengan pabrik tempat dia bekerja. Semua kebohongan yang dia katakan padaku membuatku shock, bukan tak menerima keadaan, tapi apa yang dia katakan di depan kedua orang tuaku tak satu pun terbukti. Sekarang aku ingin melupakan semua kisah sedih itu dan memulai lembaran baru dengan sosok laki-laki yang semoga jauh lebih baik dari Mas Dharma. Acara lamaran berlangsung khidmat dan lancar, dan diputuskan bahwa nikah akan dilaksanakan 1 bulan setelah acara lamaran ini. Mas Doni ingin membuat resepsi yang besar-besaran, karena akan banyak kolega-kolega yang akan diundang. Tapi sejujurnya aku lebih menginginkan acara yang sederhana saja, karena aku merasa tidak percaya diri dengan statusku sebagai seorang janda. Tapi Mas Doni meyakinkan bahwa tak akan ada satu orang pun yang akan membahas tentang statusku tersebut. Aku hanya pasrah dan mengikuti semua kemauan Mas Doni. Apapun keputusannya, aku yakin ini yang terbaik untuk kami. Dan Mas Doni bilang kalau aku tak perlu pusing mempersiapkan semuanya, karena dia sudah menyewa WO untuk mengerjakan semua persiapan sampai tuntas. Setelah acara lamaran selesai, kami bersiap-siap untuk pulang, karena Mas Doni memesan gedung untuk acara, jadi kami tak perlu repot-repot untuk mempersiapkan sesuatunya saat sebelum atau sesudah acara. Kami cukup duduk manis dan mengikuti serangkaian acara tersebut. Sungguh seorang pria idaman yang sangat memahami isi hati perempuan. Saat akan mempersiapkan sebuah acara, pasti tenaga dan pikiran akan terkuras habis. Capek, letih, dan stres itu sudah pasti, apalagi mempersiapkan sebuah acara dengan skala besar, dengan undangan 500 orang. Selama menanti hari H, Mas Doni mulai rajin lagi datang untuk menjemputku. Kadang dia mengajakku ke rumah yang baru selesai dia bangun. Rumah yang terdiri dari 2 lantai, dengan 5 kamar tidur dan memiliki sebuah taman kecil dan kolam renang. Meski tanahnya tidak luas, tapi penataan tempat membuat suasana di dalamnya sangat menyenangkan. Gimana Aisyah, apakah kamu suka konsepnya? Mas sengaja bikin taman kecil di belakang, biar nanti Gea bisa main di sana. Nanti akan Mas sediain perosotan sama ayunan. Suka banget Mas, sepertinya kita satu selera ya Mas. Oh iya Mas, apa benar aku dengar dari Kanaya, demi menyelesaikan rumah ini dengan cepat, Mas rela menjual salah satu mobil kesayangan Mas? Tanyaku yang penasaran. Is, kenapa sih Kanaya sampai cerita begitu? Awalnya Mas mau santai aja menyelesaikan rumah ini, tapi kan kita menikah sebentar lagi, dan sebenarnya Mas mau mengajak kamu buat desain rumah ini dari awal. Tapi saat itu kita belum ada hubungan. Mas bangun rumah ini 1 tahun yang lalu dari uang tabungan yang Mas kumpulkan sejak resmi jadi pengacara. Dan pas kamu terima lamaran Mas, jadi lebih semangat untuk segera menyelesaikan rumah ini.
biar nanti pas setelah menikah kita langsung bisa menempati rumah ini. Sekarang Mas ajak kamu ke sini buat tanya kamu maunya dikasih warna cat apa di setiap ruangan. Mas serahkan sama kamu untuk menentukan warna cat dan berbagai aksesoris serta semua perabot rumah biar kamu yang pilih. Aku sungguh terharu betapa bahagianya saat kita dihargai seseorang. Aku merasa Mas Doni sangat menghargai dan menghormatiku. Dia memberiku ruang agar lebih leluasa untuk menentukan apapun keinginanku. Sebenarnya aku pun sudah lama menabung sebagian uang keuntungan dari berjualan, dan tujuan utamaku ingin membuat atau membeli rumah. Aku sangat ingin dia bisa tinggal di lingkungan yang ramai anak-anak dan teman untuk bermain, tak selalu bermain dengan boneka atau mbaknya. Sekarang impianku sudah terwujud melalui Mas Doni. Baik Mas, aku akan pilih catnya. Ternyata Mas Doni sudah memanggil seseorang untuk mencatat setiap detail permintaanku. Setelah cukup lama kami memilih cat, kemudian Mas Doni mengajakku ke toko furnitur untuk memilih barang-barang yang akan dikirim ke rumah baru tersebut. Tak terasa semua pekerjaan kami sudah selesai. Entah berapa banyak rupiah yang Mas Doni keluarkan untuk semuanya hari ini. Rasanya aku ingin membantu menyumbangkan sedikit tabunganku, tapi aku takut Mas Doni akan tersinggung. Kami pulang di saat hari sudah mulai senja. Setelah mengantarku, Mas Doni segera pulang. Tapi sebelum pulang dia berpesan, besok aku jemput kamu jam 9 pagi ya. Kita mau fitting baju pengantin, ungkapnya. Baik Mas, aku akan siap-siap besok pagi, jawabku. Setelah itu perlahan mobil yang dikendarai Mas Doni menjauh dari halaman parkir depan rukoku. Tapi kemarin aku sedikit terkejut saat Kanaya bersama Bu Dewi tak satu kendaraan dengan Mas Doni, dan sebab itulah Kanaya sempat berterima kasih kepadaku. Katanya jika Mas Doni tak menikah denganku, mungkin sampai tua Kanaya tak akan diizinkan mengendarai mobil sendiri. Padahal Mas Doni tahu kalau Kanaya sudah mahir mengemudi sejak di bangku SMA. Aku tersenyum saat mendengar penuturan Kanaya tersebut. Bab 18. Cobaan. Menjelang hari pernikahan yang semakin dekat, kami disibukkan dengan beberapa persiapan untuk acara pernikahan yang memang tidak seluruhnya diserahkan kepada wedding organizer, seperti makanan untuk para petinggi atau pejabat yang hadir. Mas Doni ingin menu-menu yang disajikan lebih spesial dibanding tamu-tamu yang lain. Oleh karena itu, aku dan Mas Doni sengaja mencari chef-chef yang handal. Setelah semua hampir rampung, kami disarankan untuk mengikuti tradisi dengan pingitan, dan selama masa pingitan ini kami tak diperbolehkan bertemu atau berkomunikasi, dan seminggu sebelum hari H kami akan melakukan rangkaian acara-acara adat. Selama kurang lebih 10 hari kami tidak akan bertemu. Mungkin akan terasa aneh jika aku harus mengurung diriku di rumah. Segala keperluan aku persiapkan dari handphone, seperti mengecek segala bentuk persiapannya. Tapi baru saja 2 hari kami menjalani pingitan, tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di handphoneku dari nomor yang tak aku kenal. Pesan yang sangat membuat perasaanku bercampur aduk antara ragu, bimbang, dan takut. Ku baca dengan seksama huruf demi huruf yang tertera di layar handphoneku itu. Aisyah, selamat atas rencana pernikahanmu. Ku dengar pesta tersebut akan berlangsung dalam beberapa hari lagi. Sebenarnya aku turut bahagia atas pernikahan yang akan kau jalani, tapi di sisi lain aku merasa kasihan kepadamu, karena sesungguhnya aku mengetahui apa yang terjadi di balik pernikahanmu, tujuan apa yang tersembunyi dari niat seorang laki-laki yang akan mempersuntingmu. Sebenarnya aku tak tega untuk merusak apa yang sudah kalian persiapkan, tapi kupikir kau harus mengetahui semua ini sebelum semuanya terlambat. Perlu kau ketahui Aisyah, Doni yang merupakan calon suamimu, sebenarnya dia tak benar-benar mencintaimu. Semua yang dia lakukan ini hanya untuk membalas dendamnya kepada masa lalu yang pernah menghancurkan kehidupan mereka. Rasa sakit hati mereka, rasa benci mereka terhadapmu, terutama pada bapakmu yang telah melukai hati mereka secara bertubi-tubi. Apa kau pikir mereka bisa dengan mudahnya melupakan semua yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka dulu? Apakah mereka benar-benar bisa mengikhlaskan kesengsaraan yang mereka alami dulu? Dan betapa indahnya jika memang perasaan benci tersebut lalu berubah menjadi kasih sayang yang benar-benar tulus. Tapi nyatanya semua itu hanya khayalanmu semata. Sadarlah Aisyah sebelum semua terlambat.
Dengan derayan air mataku, ulang-ulang lagi kata-kata yang ada di depan mataku. Apakah ini hanya kerjaan orang iseng, atau memang kebenaran inilah yang sesungguhnya terjadi? Aku mengalami kegundahan yang tak dapat lagi kubendung. Pada siapa aku harus meminta jawabannya? Hati yang semula sudah mantap dengan keputusan yang kuanggap tepat, nyatanya setelah membaca pesan tersebut mulai goyah, dan sejujurnya aku sangat terpengaruh dengan kata-kata tersebut. Terlepas dari siapa sebenarnya seseorang yang mengirim pesan tersebut dan apa tujuan dibalik semua ini, aku tak bisa berpikir jernih. Tak ada tempat yang tepat untukku bertukar pikiran dan mengadukan semua kegundahan yang ada di hatiku. Di saat seperti ini tak ada yang dapat kulakukan selain mengadu kepada sang pemilik hidup. Cukup lama aku bersandar di atas sajadahku. Dengan linangan air mata, aku minta untuk diberikan kemantapan hati, agar tak merasa bimbang dalam memutuskan langkah. Apa yang akan kuambil? Stop sampai di sini, atau meneruskan semuanya tanpa menoleh lagi ke belakang? Di tengah kegalauan hati yang menerpaku, setelah hampir seharian aku memikirkannya seorang diri dan akhirnya tak ada jalan lain selain bertemu dengan Mas Doni dan membahas masalah ini, karena hal yang sepele sekalipun jika dibiarkan akan menjadi sesuatu yang besar nantinya. Jika berlarut-larut, aku takut akan menjadi bumerang dalam pernikahanku kelak. Segera kuhubungi nomor handphone Mas Doni. Halo Mas, selamat siang. Maaf kalau aku ganggu Mas. Aku tahu kalau tak seharusnya menghubungi Mas sekarang, tapi ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan sama Mas. Hal penting apa, Aisyah? Nanti jam 4 sore Mas jemput kamu ya. Sepertinya sesuatu tersebut sudah sangat mengusikmu, sehingga kau terdengar nampak secemas itu. Baiklah Mas, aku tunggu jam 4 sore ini ya Mas. Tepat pukul 4 sore Mas Doni datang menjemputku. Kami langsung pergi menuju restoran tempat kami biasa bertemu. Setelah memesan makanan, Mas Doni sepertinya sudah sangat penasaran dengan apa yang akan kukatakan. Maaf Mas jika aku lancang mengajak Mas untuk bertemu. Padahal sudah kesepakatan selama 10 hari ini kita tak seharusnya bertemu. Tapi hal ini sudah membuatku hampir gila Mas. Tak tahu lagi harus mencari jawabannya kemana. Hal penting apa yang sudah mengganggu pikiranmu, Aisyah? Apakah ada sesuatu atau seseorang yang membuat kau menjadi secemas ini? Kutunjukkan pada Mas Doni pesan singkat yang kudapat. Mas Doni membaca pesan tersebut dengan seksama dan dengan ekspresi yang sangat marah. Mas Doni memintaku mengirim tangkapan layar dari isi pesan tersebut dan meminta nomor handphone si peneror tersebut. Mas nggak tahu siapa orang yang sudah dengan teganya memfitnah Mas dan keluarga, tapi yang pasti semua orang itu katakan tidak benar Aisyah. Mas tak ada maksud dan niatan yang jahat padamu dan Gia. Mas memang sungguh benar-benar mencintai dan menyayangi kalian. Entah harus bagaimana Mas bisa membuktikannya kepadamu. Mas sangat mengerti dengan apa yang kamu rasakan sekarang, tapi Mas harap kamu tidak terpengaruh dengan isi pesan tersebut, karena ini baru awal dari cobaan menjelang pernikahan kita. Nanti di depan sana akan lebih banyak lagi cobaan-cobaan yang akan menerpa biduk rumah tangga kita, karena sejatinya kehidupan manusia tak lepas dari masalah. Mas harap kamu percaya sama Mas Aisyah. Mas akan suruh orang untuk melacak dan mencari tahu siapa ya dalang di balik teror ini. Dan bisa dipastikan orang ini sangat mengenal Mas dan keluarga. Jika kamu masih ragu untuk meneruskan rencana pernikahan ini, kita bisa pergi ke notaris sekarang, dan Mas akan buat perjanjian pranikah. Kamu bisa masukkan poin-poin apa saja yang membuatmu ragu. Dan untuk melindungi hak-hakmu jika sesuatu masalah terjadi saat pernikahan kita sudah sah, Mas tidak ingin kamu memulai sesuatu dengan rasa takut dan was-was. Mas ingin pernikahan kita langgeng. Mas sangat memimpikan pernikahan yang hanya satu kali seumur hidup. Mas ingin menghabiskan sisa umur Mas sama kamu, Aisyah. Benar kata Mas Doni, ini akan menjadi awal cobaan dalam rencana pernikahan kami. Dan setelah membuat perjanjian pranikah, aku sudah lebih mantap menatap masa depanku. Akan ada orang-orang yang tidak menyukai kebahagiaanku. Entah apa alasannya, yang pasti di setiap perjalanan kehidupan akan selalu ada kerikil-kerikil tajam yang menghalangi langkah kaki, tapi tak seharusnya aku terhenti hanya karena sebuah kerikil yang kecil. Semoga setelah hal ini, hubungan kami bisa semakin kuat dan tak tergoyahkan.